Selamat pagi, yang terhormat
Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri, Kombes Pol Dr. Andes Taufik Supriyadi. Yang kami hormati Wali Kota Surakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Kota Surakarta, Bapak Insinyur Ahyani MA, para narasumber, para kabag, pembimbing, dan peserta PKP Angkatan 3 dan 4 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita sekalian. Tak lupa pula sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Acara selanjutnya, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Penyampaian maksud dan tujuan oleh Kapusdikmin Lemdiklat Polri, Kombes Pol Dr. Andes Taufik Supriyadi, kami persilakan. Bismillah. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wali Kota Surakarta yang pada saat ini dihadiri oleh Bapak Sekretaris Daerah Pemkot Surakarta, Bapak Insinyur Ahyani MA. Selamat pagi Bapak, terima kasih. Selamat pagi Pak. Didampingi beberapa pejabat Pemkot Surakarta, Bapak narasumber BPPKAD, Kabid Penagihan, Bapak Widianto SE, selamat pagi Pak Wid. Bapak Kepala Dinas DPM TSP, Bapak Dr. Andes Toto Amanto MM, selamat pagi Pak. Kepala BKPPD Ibu Nur Haryani SMM, assalamualaikum Ibu. Yang saya hormati Kabid Diklat Lemdiklat Polri, Pusdikmin Ibu Heni SIK MSI, dan staf, para Gadik dan Gadikan Pusdikmin Lemdiklat Polri, serta para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu. Pertama-tama, perkenankan saya mengajak kepada seluruh hadirin
untuk selalu mengungkapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat hadir mengikuti pembukaan kegiatan studi lapangan bagi peserta pelatihan kepemimpinan pengawas dari pemerintah Kabupaten Bandung dan pemerintah Kabupaten Sumedang di pemerintahan Kota Surakarta secara online. Bapak Sekretaris Daerah dan undangan yang berbahagia, kegiatan studi lapangan dilakukan dalam rangka membekali peserta dengan kemampuan mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi yang memiliki best practice dalam pengelolaan program yang bertujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dengan memperbaiki kinerja organisasi melalui peningkatan produktivitas, memperbaiki mutu produk dan pelayanan dengan mengadopsi praktek-praktek terbaik ke dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peserta pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Dalam kegiatan ini, para peserta akan mengidentifikasi, mengadopsi dan mengadaptasi best practice di instansi yang dikunjungi, yaitu di Pemkot Surakarta. Wawasan dan pengalaman yang diperoleh saat studi lapangan nanti sangat bermanfaat dan mendukung dalam pembuatan tugas untuk menunjukkan kompetensi peserta dan pelayanan unggulan pada Pemkot Surakarta yang akan dijadikan pembanding dengan organisasi tempat tugas peserta ketika kembali di kerja masing-masing. Bapak Sekretaris Daerah Pemkot Surakarta dan hadirin yang saya hormati, pertimbangan kami untuk memilih Pemkot Surakarta sebagai tempat tujuan studi lapangan karena Pemkot Surakarta sudah terbukti dan beberapa kali meraih berbagai penghargaan, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Di antaranya di tahun 2020 kembali meraih penghargaan tingkat nasional yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB tentang penyelenggaraan kompetisi pengelolaan pengadaan pelayanan publik. Kota Surakarta dinyatakan sebagai pemenang dalam aspek dampak terbaik tahun 2020 dan 2021 ini pemerintahan Kota Surakarta meraih penghargaan dari pemerintahan Provinsi Jawa Tengah di bidang pembangunan daerah, kategori yang terbaik. Kota Surakarta mempunyai semboyan Mulat Sariro Angrosowani ataupun introspeksi diri, merasa berani, dan mempunyai slogan pemeliharaan yang sangat terkenal, yaitu Solo Berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah. Sedangkan untuk kepentingan pemasaran pariwisata, Surakarta mempunyai slogan The Spirit of Java, upaya pencitraan Kota Surakarta selaku pusat kebudayaan Jawa. Dan masih banyak lagi penghargaan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini kami melaporkan kepada Bapak Sekda bahwa peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang melaksanakan studi lapangan di pemerintahan Kota Surakarta berjumlah 45 orang yang berasal dari pemerintah Kabupaten Bandung dan pemerintah Kabupaten Sumedang yang terbagi dalam 2 kelompok. Selanjutnya, masing-masing kelompok akan diarahkan ke Dinas Penanaman Modal Terpadu 1 Pintu dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Demi kelancaran pelaksanaan studi lapangan ini, kami mohon dengan sangat Bapak Sekretaris Daerah berkenan bantuan dan kerjasama sehingga pada pelaksanaan studi lapangan ini dapat berjalan dengan baik dan berhasil maksimal sesuai yang telah kita tetapkan ataupun kita harapkan. Kami sangat menghormati dan berterima kasih kepada Bapak Sekda dan para Matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin karena keadaan yang mendadak sehingga Bapak Wali Kota tidak bisa hadir sendiri menerima kunjungan ini sehingga menugaskan kepada saya untuk mewakili. Ini memang mohon dimaafkan karena memang kondisi seperti ini juga, di mana pemerintah Kota Surakarta juga tidak bisa menerima kunjungan secara langsung karena memang dalam keadaan seperti sekarang, situasi penularan COVID yang di Jawa Tengah ini lumayan peningkatannya juga sangat besar sekali, mungkin juga sama dengan di Jawa Barat nih Pak. Iya. Kita harian di Kota Surakarta lumayan peningkatan lumayan tajam dan kondisi bor rumah sakit juga sudah mendekati angka-angka kritis, sudah di atas 90 sehingga kita angka penularan pun juga harian kita sudah melebihi dari waktu gelombang pertama dulu. Kalau dulu tuh puncak-puncaknya hanya 150 per hari, sekarang kemarin tuh 2 hari berturut-turut itu sudah di atas 150, 170, dan 160 yang terpaksa harus menyesuaikan dengan keadaan dan juga ada dari Inmendagri dan juga dari gubernur untuk melakukan pembatasan kegiatan sehingga mohon izin acara ini hanya dilakukan dengan virtual seperti ini Bapak, dan semuanya kepada juga peserta diklat, dan ini juga hadir pada kesempatan ini kami bisa bertatap muka dengan Ibu Heni Purwanti, Kabak Diklat ya, Pusat Admin Pusat Pendidikan Polri. Kami juga ditemani, tadi sudah disebutkan ada beberapa kepala OPD, ada dari BPKPBD yang memfasilitasi diklat untuk SDM di Kota Surakarta, kemudian dari pelayanan publik kami terutama terkait dengan perizinan, kemudian dengan tata kelola keuangan, ini ada dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu yang sudah punya mall pelayanan publik, sehingga semua pelayanan publik bisa langsung dilayani di tempatnya Pak Kepala Dinas, ini Pak Toto. Kemudian juga terkait dengan tata kelola keuangan, ini dari BKAD terkait yang mengelola keuangan di pemerintah Kota Surakarta juga hadir. Ini lengkap, ada beberapa bidang, nanti mungkin bisa diajak diskusi bersama, sharing bersama. Kami juga mengucapkan terima kasih sekali Bapak, Kota Surakarta menjadi pilihan yang tadi Bapak sampaikan itu bisa menjadi sanjungan, tapi juga bisa menjadi kami merasa sebenarnya tidak sebagus seperti itu, karena itu dengan prestasi-prestasi yang sudah kita dapatkan itu justru akan menjadi koreksi bagi kami untuk lebih meningkatkan kinerja di pemerintah Kota Surakarta. Kami juga mengucapkan selamat kepada peserta didik dari Kabupaten Bandung dan Sumedang. Ini kesempatan diklat yang diampu oleh satuan-satuan dari Polri, itu saya pikir itu suatu keberuntungan. Biasanya kan di pemerintah itu ada melalui diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di provinsi untuk diklat PIM, kalau biasanya PIM 4 ya ini ya, diklat PIM 4 untuk pengawas. Kota Surakarta juga pernah bersama dengan Lanut ya Bu ya, itu ternyata dari sisi sisi pendidikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu untuk dituangkan di dalam laporan akhir dari BKP yang mungkin juga bisa diterapkan di pemerintah daerah Kota
mungkin nanti bisa kita kita sharingkan dengan Bapak dan Ibu untuk kemudian dituangkan dalam laporan masing-masing dari peserta RKP. Untuk memberi lebih menyingkat waktu, kami silakan Pak Ini untuk menyampaikan paparan kita terkait inovasi yang kita lakukan selama ini berkait dengan persilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa melakukan Zoom meeting, studi lapangan, pelatihan dan pimpinan pengawas pada pendeta Abdul dan Habibullah dan Musika. Yang kedua, saya mohon izin Bapak Kepala Badan tidak bisa menemui Bapak Ibu semua. Tugasan kami untuk memberikan materi kaitannya dengan program unggulan prioritas, dan kita mendapat angka yang nomor 2, pendapatan daerah dan pembiayaan pembangunan prioritas kita. Kemudian kita dalam mengelola pajak itu ada 9 jenis pajak, Bapak Ibu. Ada pajak hotel, pajak restoran, kemudian pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, kemudian pajak air tanah, BPHTB, dan PBB. Lanjut, Pak Farid. Adapun yang melatar belakangi dari pelaksanaan absen Bapak Ibu semuanya, jadi memang dulu dari data dan regulasi pencatatan database masih manual Bapak Ibu, sarana dan prasarana IT belum canggih serta belum terintegrasi. Kemudian belum didukung dengan regulasi yang jelas, terutama sistem membayar pajak secara online. Kemudian latar belakang dari wajib pajak, para wajib pajak mempunyai rekening bank umum dan swasta, jadi ada bermacam-macam rekening, sehingga belum bisa membayar, belum bisa membayar pajak dengan mudah dan cepat. Jadi kemarin kita hanya mengandalkan satu RKUD, Bapak, satu RKUD, jadi harus masuk ke RKUD. Tapi sekarang kita sudah menjalin kerjasama dengan Bank Himbara dan swasta, sehingga ada pilihan dari wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak daerah. Kemudian wajib pajak masih membayar secara konvensional, jadi membayar tunai dengan antrian yang cukup panjang dan juga risiko, Bapak. Jadi ketika dia membayar jumlah pajak dengan jumlah yang cukup banyak, dia berisiko dengan pembayaran secara tunai. Kemudian dari latar belakang yang di bidang IT dan bank, sistem integrasi online pemerintah kota dengan bank umum dan swasta memerlukan waktu lama, sehingga memerlukan kebijakan dari atasan. Itu memang perlu adanya politik will dari Bapak Wali Kota, kebijakan dari Bapak Wali Kota, sehingga inovasi ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian dari segi IT dan bank umum dan swasta menerima pajak hanya diberikan kesempatan 24 jam. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanah
walau